Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi Ministep ya. Sebelum kita melakukan uji pengolahan data atau melakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya, maka kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu aplikasi Ministepnya. Jadi silahkan di-download aplikasi Ministepnya di link atau pada link yang minggu lalu sudah saya share ya, melalui grup WhatsApp dan melalui chatroom Zoom. Kalau sudah di-download, maka nanti tampilan di desktopnya akan seperti ini ya, Ministep ini tampilannya. Nah, setelah itu kemudian kita menyiapkan data yang akan kita. Nah, ini datanya sudah saya siapkan. Ini kolom A ini untuk label respondennya ya, 001L. 01 itu untuk nomor respondennya, L itu untuk jenis kelamin dari responden. Nah, untuk P1, P2 sampai P15 ini adalah label untuk pertanyaannya atau pernyataan atau item ya. Yang item 1, item 2 atau ini pernyataan 1, pernyataan 2 sampai pernyataan 15. Nah, ini sampai ke yang terakhir itu adalah 30P ya. Ini saya sudah kelompokkan laki-laki dan perempuan. Kenapa harus diberikan label dan ini untuk itemnya tadi untuk responden dan jenis kelaminnya, karena nanti bertujuan untuk analisisnya ya, bagaimana kita menganalisisnya nanti. Oke, setelah ini disiapkan, simpan filenya ya dalam bentuk Excel. Nah, terus kita buka aplikasi Ministepnya. Kalau sudah muncul seperti ini. Import ya, kita import saja datanya tadi dari Excel. Ini kemudian select Excel. Ini tadi ya data yang sudah simpan tadi namanya uji validitas, maka saya buka saja, saya open. Tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada beberapa ini ya, item respon, person label. Nah, untuk person label ini kita cut saja, kita pindahkan di sini ya. Terus untuk point B sampai ke kita cut juga, kita pindahkan ke item. Nah, kalau sudah, kita klik construct Ministep file. Nya ini kebetulan sudah saya simpan ya, ini uji validitas. Oke, namanya saya kasih 7/1. Saya scan saja. Oke, kita ulangi ya. Oke, ini uji validitas. Saya bikin uji validitas 2 ya, save. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, maka ini kita sudah berhasil menyimpan datanya. Nah, setelah itu ini kita balik ke sini ya. Ini kita buka filenya, file, open. Cari filenya tadi namanya apa? Saya tadi simpan uji validitas 2 ya. Kita open. Kemudian klik enter 2 kali. Tunggu. Nah, maka ini akan muncul. Ya. Ini sebenarnya sudah bisa dilihat berapa ini ada rata-ratanya ya. 57 dari 15 ini ya, 15 item. Oke. Ini person reliability item, ini portionnya, reliabilitas untuk person, ini reliabilitas untuk item. Reliabilitas untuk person ini adalah 0,63, sementara untuk reliabilitas item ini 0,79. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di beberapa menu ini ya. Ini ada di output tabel, kita lihat di summary statistiknya. Oke, di summary statistik tadi sama kan seperti yang di sini ya, hasilnya ini 0,9. Untuk melihat
tingkat reliabilitasnya berapa, kita melihatnya dari sini. Ini percent reliability. Jadi ini untuk reliabilitas persen 0,69, sementara untuk reliabilitas dari item ini 0,79. Oke, untuk kalau kita melakukan ujinya ini menggunakan Alpha Chromba ya, atau menggunakan t-test, tes klasik ya, atau menggunakan SPSS, ini tes reliability-nya itu kita dapat 0,65. Oke, ini untuk uji reliabilitasnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, validitas. Jadi kalau di dalam RAS model itu uji validitas itu istilahnya tidak menggunakan uji validitas, tapi dia unidimensionalitas ya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik output tabel, kemudian kita klik ini ya, 23 item dimensionality. Oke, kita tunggu. Saya perbesar dulu ya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat, kita lihatnya di sini ya. Untuk melihat tabel unidimensionalnya atau uji validitas tadi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk nilainya itu dilihat dari nilai raw variance sama raw unexplained ini ya. Nah, kalau untuk yang raw variance ini, ketentuannya atau kriterianya itu adalah kalau dia kurang dari 40%, maka itu dikatakan item-item kita itu masih kurang tepat untuk mengukur apa yang ingin kita ukur gitu ya. Nah, apalagi sementara untuk unexplained ini tidak lebih dari 15%. Kalau dia 15% lebih dari 15%, maka itu bisa dikatakan ya kurang valid gitu ya, kurang tepat mengukur apa yang diukur. Nah, ini hasilnya untuk instrumen yang saya contohkan ini ya, ini 27,8%, ini sangat rendah sekali ya. Nah, ini berarti apa ya, item-item yang kita susun itu masih belum tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur. Nah, untuk unexplained-nya 13,6%, ini sudah mau mendekati angka 15 ya. Nah, ini cukup tinggi juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa instrumen ini dikatakan ya masih belum atau kurang tepat untuk mengukur apa yang diukur, sehingga kita perlu mempertimbangkan kembali atau melihat kembali gitu, atau mempelajari kembali item-item ini dan sesuaikan kembali dengan apa ya, kalau teman-teman ada yang bertanya gimana caranya kita melihat kesesuaian antara dimensi dengan pernyataan. Nah, ini yang kita tinjau kembali gitu ya, kita tinjau kembali dimensi dan pernyataannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, kita apa ya, pelajari kembali. Oke, ini untuk uji validitasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan siswa dan tingkat kesulitan pernyataan, memberikan persetujuan terhadap pernyataan. Ini kita klik ini ya, output table, kemudian variable maps. Ini kita klik, nanti tunggu prosesnya. Oke, ini ya, ini udah muncul, udah keluar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, ini untuk version, berarti ini menunjukkan kemampuan siswa, tingkat kemampuan siswa dalam menjawab atau memberikan persetujuan ya. Kemudian untuk item berarti ini adalah tingkat kesulitan atau ya kesulitan item gitu ya. Oke, ini hasilnya 16L. Ini ada membentuk dua kelompok ya. Ini ada yang sedang gitu ya. Kayak yang rendah tidak ada, ini ada yang sedang, kemudian ini yang tinggi. Nah, untuk yang
ini masuk dalam kategori siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan kesulitan memberikan persetujuan butir gitu ya. Jadi buat mereka ini, ya, item-item ini mudah untuk diberikan persetujuan, sehingga instrumen ini tidak cocok jika diberikan kepada responden yang ini ya, yang saya blok ini. Kenapa? Karena tingkat kemampuan mereka itu lebih tinggi daripada kesulitan dalam memberikan jawaban gitu ya. Nah, sementara untuk ini bisa dikatakan siswa-siswa yang ini yang paling tinggi ya, dalam artian tingkat kesulitannya batasnya di sini P5, P7 ini merupakan item yang paling susah untuk diberikan persetujuan gitu ya oleh siswa. Kemudian untuk P9 ini yang paling mudah untuk diberikan persetujuan. Nah, sehingga instrumen ini hanya cocok untuk orang-orang yang memiliki kemampuan yang sedang gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang kemampuan atau siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka ini kurang tepat diberikan. Kenapa? Karena nanti tingkat ke dalam memberikan persetujuan jawaban itu ya mereka gampang gitu ya, karena tingkat kesulitan pernyataan ini bagi mereka mudah. Oke. Sehingga bisa dikatakan juga ketika menentukan item yang outlier atau siswa yang outlier gitu ya. Nah, ini yang ini bisa dikatakan siswanya outlier gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi kemampuan mereka lebih tinggi daripada tingkat kesulitan soalnya. Nah, ini yang paling mudah. P9, P13 ini bisa dikatakan item-item yang perlu ditinjau kembali gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk menguji atau untuk melihat bagaimana tingkat validitas per item ya ataupun per responden. Kalau yang sebelumnya tadi di tabel yang summary statistik ini, teman-teman, kita hanya melihat ini reliabilitas secara keseluruhan atau totalnya ya, baik itu persen ataupun item gitu ya. Jadi kita melihat secara garis besarnya gitu ya. Kemudian pun begitu tadi dengan yang sebelumnya yang dimensionality, kita juga hanya melihat valid atau tidak validnya istilahnya ketepatan alat ukur ini dalam mengukur apa yang diukur ya secara umum atau secara keseluruhan. Nah, untuk melihat bagaimana pengukuran untuk masing-masing item dan respondennya, kita bisa melihat di item sini ya. Oke, nah untuk ketentuannya, jadi untuk melihat itemnya itu valid atau tidak, kita bisa melihat dari tabel ini, infit, MSK, outfit, MSK, dan PT measure all code ya. Ini ketiga ini kita bisa melihat tingkat validitas atau menentukannya. Jadi tidak semuanya harus dipenuhi, tapi kita melihatnya itu dari ya ketiga ini yang jadi pertimbangan. Ya, misalnya kita mau pakai yang infit dan outfitnya saja tidak masalah, atau kita mau pakai PT measure all code ini juga nggak apa-apa, hanya satu ini saja. Nah, dari ketiga ini ketentuannya, kalau untuk yang outfit main square atau MNSQ itu kisaran nilainya itu adalah 0,5. Jadi kalau dia kurang dari 0,5 maka bisa dikatakan bahwa itu tidak valid, dan kurang dari 1,5 artinya tidak lebih dari 1,5. Jadi kisarannya 0,5 sampai dengan 1,5. Nah, ini kita lihat untuk yang semua itemnya ya. Ini
0,5 ini ada satu ya, yang nomor 11 nih, 11 ini 49, tapi kalau dibulatkan dia kan jadi 5, 0,5. Nah, ini mendekati nih itemnya, bisa dikatakan tidak valid gitu ya, tapi dia berada di garis standar gitu. Jadi ini bisa dipertimbangkan lagi, atau itemnya ini bisa diubah ya. Ini dipertimbangkan apakah akan dirubah atau apa dihapuskan gitu ya. Dan kalau dilihat dari nilai yang lainnya, ini ya semuanya berada pada kisaran antara 0,5 sampai 1,5. Nah, kalau untuk outfit Z standar ini yang kita lihat ya, outfit Z standarnya itu kisaran dari min 2,0 sampai dengan positif 2,0. Coba kita lihat ya, ini 1,35, oke. Ini min 0,60. Ini ya sama tadi, karena dari sini juga kelihatan tadi yang 49, ini 11 juga, ini juga kelihatan. Nah, kemudian kalau untuk yang point measure correlation atau ini PT, point measure correlationnya atau PT measure core ini ya, ini kisarannya dari 0,4 sampai dengan 0,85. Nah, kalau dilihat ini menarik ya, untuk item ini P13, P2, P11, P1, P9 ini kurang dari 0,40 ya, atau 0,4. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan lagi nih item-item ini untuk apakah akan diubah gitu ya, atau diperbaiki itemnya, atau dibuang gitu ya. Jadi untuk ini berapa 5 item ini bisa dikatakan ini tidak valid gitu ya, kalau dilihat dari perhitungan PT point measure correlation. Tapi kalau dilihat dari nilai infit dan outfitnya, ini hanya satu yang nilainya itu ya mendekati garis standar gitu ya, atau yang bisa dikatakan P11 ini merupakan item yang disarankan atau dipertimbangkan kembali gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari ini, dari point measure nih, maka kelima item ini tadi direkomendasikan untuk atau perlu dipertimbangkan kembali gitu ya. Nah, pertimbangannya apakah ini akan dihapuskan atau diganti dengan atau itemnya diperbaiki gitu. Oke, ini untuk item statistiknya. Kemudian kita lihat di respondennya ya. Oke, untuk di respondennya ini 2,65, 2,44, ini tadi kan 1,5 ya. Jadi oke, ini 20. Nah, 16 laki-laki, 8 laki-laki, 2 laki-laki, 19, 7 laki-laki, dan 17 laki-laki. Ini adalah siswa-siswa yang ya tadi mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan soal ya. Jadi ini ada berapa? 2, 4, 6, ada 7 orang nih. Jadi artinya responden ini tidak cocok kalau diberikan instrumen ini. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan di atas dari tingkat kesulitan soalnya. Untuk yang di outfit, di sensitivity-nya juga di bawah 0,4 ini 2,34, ini di atas 2 ya. Oke, kemudian kita lihat ke bawah, ini juga 5, 23, min 2,62, ini juga itemnya sudah melebihi dari standarnya 2,0 ya, min 2,0, ini min 2,62. Oke, kemudian
Oke, nanti jadi cara melihatnya ini ya, dicocokkan dengan kriterianya atau ketentuannya tadi. Ini 3,342, ini juga ya respondennya ini kurang tidak tepat gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari point measure-nya, ini yang oke. Ini dari sini ya. Ini bisa dikatakan bahwa beberapa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ada 16 orang ini yang tadi kurang tepat untuk ya kemampuannya berada di atas tingkat kesulitan itemnya. Jadi bagi mereka ini akan mudah bagi mereka untuk memberikan persetujuan. Ya. Oke, ini sebenarnya sejalan dengan tabel yang ini tadi ya, dan di variabel right max. Nih, kalau dilihat tadi hasilnya kan sama ini ya, 16L 2804 tadi ya. Coba kita lihat lagi di person measure. Oke, person measure-nya tadi ini 16,8. Coba kita bandingkan ya. Oke, kita bandingkan dulu mana yang white map-nya tadi, dia sejalan soalnya. Oke. Oke, ini 16, 8, 2, 19, 7, 17, 20, 1, ya sampai ke 29 ya. Oke, mana? 29P, 06. Oke, ini 29. Oke, kalau dilihat dari poin ininya dia masih masuk dalam kategori ini ya. Oke, mulai dari 6 ini. Oke, di 4. Nih, sini ya, mulai dari 21 sampai ke atas ini. Yang saya bilang tadi, instrumen ini kurang tepat jika diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi gitu ya. Kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesulitan item ini tadi. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan uji probabilitas menggunakan MINSTEP. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.